Bismillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian. Contoh perhitungan paroid berikutnya yaitu contoh yang ke-33, di mana pada contoh yang ke-33 ini ada salah seorang ahli waris yang tidak bisa menerima sisa ya. Kasus ini adalah kasus di mana jumlah siham itu lebih kecil daripada asal masalah atau asal masalah lebih besar daripada jumlah siham, yang dalam ilmu waris itu disebut dengan rod. Artinya begini, setelah harta warisan didistribusikan kepada para ahli waris, ternyata bersisa. Nah, kemudian sisa tersebut dikembalikan lagi kepada para ahli waris, tetapi ada salah seorang ahli waris yang tidak boleh menerima sisa. Baiklah sahabat sekalian, kita mulai ya. Dalam kasus ini ada seseorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya itu adalah istri almarhum, kemudian yang kedua adalah ibu almarhum, dan yang ketiga adalah dua saudara yang seibu. Tentunya sahabat sekalian sudah mengetahui bahwa seorang istri itu bisa mempunyai furdul muqaddarahnya itu dua kemungkinan ya. Yang pertama bisa mendapatkan 1/4 ketika almarhum sama sekali tidak mempunyai keturunan, keturunan, baik keturunan itu adalah ya artinya tidak mempunyai anak ya atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian istri itu kemungkinan yang kedua bisa mendapatkan 1/8 ketika almarhum mempunyai keturunan ya, artinya mempunyai para waris. Nah, kebetulan di sini almarhum itu tidak mempunyai keturunan sehingga istri itu mendapatkan 1/4 ya dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum ya. Kemudian furdul muqaddarah untuk seorang ibu itu bisa 3 kemungkinan ya. Yang pertama bisa mendapatkan 1/3 ketika almarhum tidak mempunyai keturunan, atau almarhum tidak mempunyai saudara yang sekandung, seayah ataupun seibu lebih dari 2 orang. Kemudian kemungkinan yang kedua, ibu itu bisa mendapatkan 1/6 ketika ibu itu atau almarhum itu mempunyai keturunan, atau almarhum itu mempunyai saudara lebih dari 1 orang, baik itu yang sekandung, seayah ataupun seibu. Dan terakhir, ibu itu bisa mendapatkan 1/3 sisa dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika almarhum meninggalkan ayah atau suami atau istri. Artinya ibu itu bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri, yang dalam bahasa paroid itu kasus gorowain ya. Karena di sini ibu itu dibersamai atau bersama-sama dengan dua saudara yang seibu, tentunya ibu mendapatkan furdul muqaddarahnya itu adalah 1/6 ya, karena ada dua saudara yang seibu. Selanjutnya saudara yang seibu itu mempunyai furdul muqaddarah dua kemungkinan. Yang pertama bisa mendapatkan 1/3 seandainya saudara yang seibu itu lebih dari 1 orang. Kemudian kemungkinan yang kedua, saudara yang seibu itu bisa mendapatkan 1/6 ketika sendirian. Kebetulan di sini saudara yang seibu itu 2 orang, makanya saudara yang seibu itu mendapatkan 1/3 ya, karena lebih dari 1 orang.
Sekarang kita sudah sudah mengetahui bahwa furudul muqaddarah dari setiap ahli waris itu sudah diketahui. Sekarang kita mencari berapa jumlah sah masing-masing, ya tentunya kita harus mencari pokok masalah. Pokok masalah dari ini sepertinya yang lebih sederhana itu adalah 6 ya. Karena 6 itu bisa dibagi para penyebut ini oleh 4, 6, dan 3. Sehingga 1/4 bukan 6 ya, karena 6 dibagi 4 tidak bisa. Berarti ini harus pokok asal masalahnya itu 12 ya. Ya, 12 ya. Harus 12 bukan 6 ya, karena 12. 12 itu kan bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, dan bisa dibagi 3. Sehingga 1/4 kali 12 itu adalah 3, 1/6 kali 12 itu sama dengan 2, kemudian 1/3 kali 12 itu adalah 4 ya. Ya, ulangi ya. 1/4 kali 12 adalah 3, 1/6 kali 12 itu adalah 2, 1/3 kali 12 adalah 4 ya. Nah, sehingga seandainya seandainya almarhum meninggalkan harta warisan berupa uang cash, misalkan 24 juta ya, jangan gede-gede ya, 24 juta. Nah, sehingga bagian seorang istri itu adalah 3/12 dikali 24 ya. Sama dengan 24 bagi 12 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6 juta ya. Jadi seorang istri almarhum kebagian 6 juta. Kemudian untuk seorang ibu, ya seorang ibu berarti 2 ya, 2/12 dikali 24 itu sama dengan 24 dibagi 12, 2 kali 2, 4 juta ya. Jadi seorang ibu mendapatkan bagian 4 juta. Kemudian bagian saudara yang seibu 4 ya, 4/12 dikali 24. Sama dengan 24 bagi 12, 2 kali 4 adalah 8 juta ya. Nah ya, sekarang sudah harta warisan yang ditinggalkan almarhum itu sudah didistribusikan sesuai dengan furudul muqaddarahnya masing-masing. Seorang istri 6 juta ya, seorang ibu 4 juta, dan seorang dua saudara yang seibu adalah 8 juta. Kalau kita jumlahkan ya, uang yang sudah dikeluarkan itu menjadi berapa? 18 juta. Nah, sementara harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu 24 juta. Yang sudah dikeluarkan 18 juta, berarti ada sisa ya. Ada sisa. Berapa sisanya? Yaitu 6 juta. Ya, ada sisa 6 juta. Nah, sisa yang 6 juta itu harus dikembalikan kepada ahli waris yang mempunyai furudul muqaddarahnya masing-masing. Tetapi harus sesuai dengan perbandingan furudul muqaddarahnya masing-masing. Kemudian ada tambahan sahabat sekalian ya, bahwa dari ketiga ahli waris ini ada yang tidak boleh menerima sisa yang 6 juta itu. Siapa di antaranya? Yaitu adalah seorang istri ya. Jadi istri itu tidak boleh menerima sisa pengembalian. Istri, suami tidak boleh menerima pengembalian. Karena apa? Karena hubungan antara istri dan suami itu adalah hubungannya adalah melalui pernikahan, bukan nasabiah. Yang bisa mendapatkan sisa dari harta yang tinggalkan setelah dibagikan itu adalah yang ada hubungannya dengan almarhum itu adalah hubungan nasabiah atau yang disebut dengan hubungan darah. Di antaranya adalah ibu ya, kemudian nenek dari ibu, nenek dari ayah,
kemudian anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudara perempuan yang sekandung, saudara perempuan yang seayah, saudara perempuan yang seibu. Itulah orang-orang yang bisa menerima sisa dari harta yang ditinggalkan. Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang bisa menerima sisa. Nah, bagaimana kalau anak laki-laki atau sifatnya laki-laki, misalkan anak laki-laki, bapak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian saudara yang sekandung, saudara yang seayah, yang laki-laki semua, ya itu mah tidak termasuk dalam kasus ini. Karena apa? Kalau ada anak laki-laki, kalau ada laki-laki itu kan posisinya sebagai asobah. Jadi kalau dalam rod itu tidak ada asobah, tidak ada rod kalau ada ahli waris yang posisinya sebagai asobah, gitu kan? Jadi kasus rod itu akan muncul ketika yang pertama jumlah sihamnya itu lebih kecil daripada asal masalah, atau asal masalah lebih besar daripada jumlah siham. Kemudian yang kedua, tidak adanya ahli waris yang posisinya sebagai asobah, gitu kan? Artinya kalau ada ahli waris yang menjadi asobah, tidak akan terjadi rod, gitu ya. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, nah yang 6 juta itu kan harus dikasihkan kepada ibu dan 2 saudara yang seibu. Jadi istri itu tidak boleh menerima rod sisa karena hubungannya dengan almarhum itu adalah melalui pernikahan. Ya, sekali lagi bahwa yang boleh menerima rod itu adalah hubungannya nasabiah atau hubungan darah. Sekarang kita perhatikan perbandingan antara furdul muqaddarah ibu dan 2 saudara ibu, yaitu ibu itu adalah 1/6 ya, 1/6 berbanding 1/3 ya, 1/3. Jadi perbandingan 1/6 berbanding 1/3. Nah, dalam perbandingan telah saya sampaikan tidak boleh berbentuk pecahan, tetapi harus berbentuk bilangan asli ya, sehingga perbandingan tersebut merupakan perbandingan yang baku. Berarti ini harus dikalikan dengan 6 ya, supaya baku gitu kan, menghasilkan bilangan asli. Berarti 1/6 kali 6 itu adalah 1, kemudian 1/3 kali 6 itu adalah 2 ya. Jadi perbandingan 1/6 berbanding 1/3 itu adalah senilai dengan perbandingan 1 berbanding 2 ya. Nah, kalau kita jumlahkan kan 1 dan 2 itu kan sama dengan 3 ya. Berarti bagian ibu ya, ibu itu sama dengan 1/3 ya, 1/3 dikali sisanya berapa tadi? 6 juta ya, 6 juta. Jadi sisanya itu 1/3 kali 6 itu adalah 2 juta. Nah, ibu itu akan menerima kembali dari sisa, yaitu 2 juta. Kita tambahkan ya di sini 2 juta ya, tambah 2 juta. Jadi sama dengan ibu itu jadi 6 juta. Kemudian untuk saudara yang seibu ya, saudara yang seibu itu sama dengan 2/3 dikali 6 ya, 6 juta. Jadi berapa? 4 juta. Jadi ada tambahan untuk 2 saudara yang seibu itu adalah 4 juta ya. Jadi nanti dijumlahkan 8 tambah 4 adalah 12 juta. 12 juta itu kan untuk 2 orang saudara yang seibu, nanti dibagi rata gitu kan. Dibagi rata. Walaupun misalkan 2 saudara yang seibu itu adalah laki-laki dan perempuan, tetap saja itu dibagi rata, tidak menggunakan kaidah lidzakari mislu hadil unsayain. Nah, sehingga kesimpulannya ya, ibu akan mendapatkan 6 juta dari kasus ini. Kemudian istri akan mendapatkan
6 juta, kemudian ibu mendapatkan 6 juta, dan 2 saudara yang seibu mendapatkan 12 juta. Itulah sahabat sekalian, persoalan-persoalan yang seperti ini kalau diselesaikan dengan perhitungan waris ya, sesuai dengan purudul muqaddarahnya masing-masing. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ini bisa berbagai cara ya. Nah, di antaranya ini sebut saja sebagai cara yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah. Salam waris.